Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, hari ini kita akan belajar TKP. Nah, jadi dari kemarin mungkin ada yang bilang, Bang, iyo mulu nih. Bang, bahas yang lain dong, sekali TKP dong. nah hari ini kita bakal bahas TKP. Jadi tes TKP ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban itu benar. Akan tetapi, kita harus mencari jawaban yang memiliki poin paling tinggi. Kenapa? Karena semakin tinggi poin, walaupun kita sangat sedikit benarnya, poin yang kita dapatkan banyak. Karena setiap poin yang benar itu 5 ya. Poin yang paling benarnya 5, kemudian disusul 4, 3, 2, dan 1. Oke, soal nomor pertama. Ya, jadi di sini soalnya adalah sekolah-sekolah gratis, pondok pesantren, dan yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan murah merupakan asuransi pendidikan. Menurut Anda adalah? Nah, di sini pembahasannya soal sekolah-sekolah yang gratis ya, yaitu asuransi pendidikan ya. Yang ditanya adalah menurut pendapat kita bagaimana sih kita menanggapi berita ini. Jadi di jawaban A di sini ada pilihan yaitu itu memiliki relevansi dengan program wajib belajar. Kemudian kita lihat yang B ya. Yang B, seharusnya pemerintah yang paling wajib menyelenggarakan sekolah gratis. Nah, tadi yang A kita sikapnya netral, yang B ini kita seperti menyudutkan pemerintah. Seharusnya pemerintah yang paling wajib menyelenggarakan pendidikan atau sekolah gratis. C, diperlukan dukungan pemerintah atas program yang wacana di atas ya. Yang D, diperlukan pengakuan pemerintah. Kemudian yang E, seiring dengan pengembangan peran swasta, organisasi sosial dan masyarakat, pemerintah sebaiknya segera mengembangkan sekolah gratis. Jadi di jawaban yang E, karena seiring dengan perkembangan atau pengembangan peran swasta dalam dunia pendidikan yang lebih pesat dari pemerintah, jadi pemerintah seharusnya atau sebaiknya segera mengembangkan sekolah gratis. Jadi soal yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap kita dalam memandang secara positif segala bentuk pendidikan yang ada, baik formal maupun non formal. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu memiliki relevansi dalam program wajib belajar. Di jawaban A ini memiliki sifat netral dan positif dalam jawabannya. Lanjut ke soal kedua. Di soal ini, sahabat ayah Anda tiba-tiba masuk rumah sakit, terkena serangan jantung. Sikap Anda adalah, di soal ini dijelaskan bahwa kerabat orang tua kita terkena serangan jantung ya. Jadi ditanyakan bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti ini. Kita lihat dulu jawaban yang pertama, yaitu jawaban A, menemaninya untuk memberi dukungan. Kemudian B, ikut bersedih dan terus memikirkannya. Jadi yang pertama tadi menemani dan memberi dukungan positif sehingga kesedihannya berkurang ya. Kemudian B ini ikut bersedih dan terus memikirkan kesedihan tersebut. Yang C, berusaha untuk tidak memikirkannya. Jadi seperti sikap apatis ya, lebih ke tidak peduli dengan apa yang terjadi. D, menghibur keluarga semampu saya. Kita mencoba menghibur keluarganya semampu kita. Dan E, yaitu tetap melanjutkan kegiatan saya. Jadi ketika kita mendengar berita ini, kita tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kita lebih memilih untuk melanjutkan kegiatan dan kepentingan kita sendiri. Di soal yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepedulian kita terhadap sesama, yaitu bagaimana hubungan sosial kita ya. Jadi bisa dipastikan jawaban yang benar adalah A, karena jawaban A yaitu menemaninya untuk memberi dukungan. Jadi ini adalah bentuk simpati kita terhadap keluarga kita atau kerabat yang sedang di dalam musibah. Masuk ke soal ketiga. Di soal ini, menurut Anda,
10 tahun setelah Anda diangkat sebagai PNS, Anda akan menjadi, nah di sini ada pilihannya ya. A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. B. Bukan PNS lagi, jadi maksudnya sudah keluar dari PNS ya setelah 10 tahun. Kemudian C. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. Jadi tidak ada perkembangan apa-apa. Kita hanya masih di posisi yang tetap ya, walaupun sudah 10 tahun berlalu. Kemudian D. Belum tahu karena sepenuhnya bergantung pada nasib. Jadi kita seperti tidak ada visi ataupun misi dalam bekerja, karena semuanya hanya mengandalkan nasib saja. Kemudian E. Di jawaban yang E ada PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Jadi kita masih di peringkat yang sama ketika awal kita masuk, akan tetapi di bagian yang lain ya, atau di unit yang lain. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemauan serta tekad kita dan tujuan kita di dalam bekerja. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Setelah 10 tahun berlalu, kita seharusnya sudah menjadi staf yang profesional ya, dan lebih meningkat lagi kemampuan kita dari awal diterima sebagai PNS. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat. Pada soal ini dijelaskan pada hari pertama Sari bekerja. Jadi ada seorang pegawai baru ya bernama Sari. Dia bekerja sebagai seorang staf pelayanan publik. Sehingga ibu memarahi Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan dengan staf yang lain, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, yang seharusnya dilakukan Sari adalah A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. Dan C. Mengabaikan keluhan sehingga tidak mengganggu konsentrasinya dalam melanjutkan pekerjaannya. Yang D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Jadi berdalih ya dengan mengatakan bahwa pelayanan ini memang membutuhkan waktu yang lama. Yang E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja di sana. Di dalam soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kita menyadari kesalahan kita dan tetap profesional dalam bekerja. Nah, jadi Sari adalah seorang pegawai baru ya. Seharusnya dia tetap profesional dan tetap melanjutkan pekerjaannya dengan baik walaupun dia terkena teguran di awal pekerjaannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Kenapa? Karena ketika dia lambat dalam melayani atau melakukan pelayanan dalam pekerjaannya, tentunya ini adalah kesalahan yang ia lakukan. Tentunya dia harus minta maaf. Dan setelah dia meminta maaf, dia harus tetap melanjutkan dan mempercepat pekerjaannya dalam melayani publik. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-5. Soal yang ke-5, teman seringkali mengorek kelemahan dan memberikan penilaian negatif terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Dibantah saja. B. Ganti mengungkapkan keburukannya. Jadi ketika teman kita mengungkapkan keburukan kita, di jawaban B ini kita membalas keburukannya atau mengungkapkan keburukan dia. Yang C. Menanggapi dengan kecewa, dan yaitu kita menanggapi dengan penuh kekecewaan terhadap apa yang ia lakukan. Yang D. Kita menanyakan alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Nah, sedangkan yang E, kita menganggap berbeda perspektif aja ya, itu dianggap beda perspektif, yaitu perspektif adalah sudut pandang.
Soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kita bersikap bijak terhadap prasangka buruk dari teman kita. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, ya, yaitu menanyakan alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Apakah ada dendam pribadi atau ada sesuatu yang janggal yang dia tidak senang dari kita, maka kita selesaikan secara bijak. Soal yang keenam, Indah dan ketiga rekannya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena ia sudah selesai. Namun, melihat kedua rekannya belum selesai, Indah ragu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya. Jika Anda sebagai Indah, sikap Anda adalah A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekannya. B. Lebih baik menunggu rekan kerjanya untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. Kemudian C. Menunggu rekan kerjanya selesai baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. Jadi di jawaban A langsung menyerahkan. Jawaban B di sini Indah takut ya teman-temannya itu menganggap bahwa dia tidak setia kawan. Kemudian yang C, Indah akan menunggu teman kerjanya atau rekan kerjanya selesai baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat lebih kompak. Nah, yang D, segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai bekerja. Jadi karena Indah merasa melakukan yang terbaik, dia melaporkan temannya yang belum selesai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kemudian E, menunggu rekan kerjanya karena jika mereka tidak selesai, sebaiknya Indah juga tidak menyelesaikan. Jadi ingin selesai berbarengan ya, karena teman-temannya telah selesai, jadi dia juga tidak menyelesaikan pekerjaannya walaupun telah sampai deadline waktunya. Pada soal yang ke-6 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kita bersikap bijak terhadap prasangka buruk dari teman-teman kita. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Kenapa? Karena di sini dikatakan segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Jadi karena tugasnya telah sampai deadline, walaupun ditugaskan kepada kita dan rekan kita yang lain, sebagaimana perjanjian di awal, kita harus tetap menyerahkan dan menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya, walaupun rekan-rekan kita belum menyelesaikannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-7. Anda dapat lebih baik dalam bekerja jika A. Selalu dimotivasi oleh atasan, B. Selalu disupervisi oleh atasan. Yang C. Ada contoh baik dari rekan kerja. D. Dibimbing oleh rekan kerja yang berpengalaman. Kemudian yang E. Diberikan kemandirian dalam menyelesaikan tugas walaupun beresiko. Soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk menemukan jalan dalam meningkatkan prestasi kerja kita. Nah, di jawaban yang A, kita harus selalu dimotivasi oleh atasan. Apakah begitu cara kita untuk lebih meningkatkan prestasi kerja atau lebih baik dalam pekerjaan kita? Tentu saja tidak ya. Yang B, selalu disupervisi oleh atasan, yaitu selalu dikoreksi nih oleh atasan kita terhadap apa yang kita lakukan, baru kita bisa meningkatkan prestasi kerja kita. Kemudian yang C, ada contoh baik dari rekan kerja. Yang D, dibimbing oleh rekan kerja yang berpengalaman. Jadi kita harus ada rekan kerja kita yang lebih berpengalaman dan membimbing kita. Jadi kita tidak bisa mandiri ya. Yang E, diberikan kemandirian dalam menyelesaikan tugas walaupun berisiko. Nah, jawaban yang paling tepat adalah diberikan kemandirian. Ya,
Jadi dengan diberikannya kemandirian, kita akan menemukan cara yang terbaik dalam meningkatkan prestasi kerja kita. Oke kawan-kawan, terima kasih nih buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa juga untuk melihat video-video yang lain yang juga akan sangat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan nanti bisa mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video yang baru, karena kami akan sangat sering mengupdate video-video yang berkaitan dengan soal-soal CPNS yang tentunya akan menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.